Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi tindakan manusia memelihara alam, pendidikan agama Kristen. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi Allah pencipta keberagaman flora, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 3 SD. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Pak Sukma hantarkan. Berdoa dimulai. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas pagi hari ini. Darah segar yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai belajar. Kiranya Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami bisa melakukan pembelajaran ini dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan rencanamu. Tuhan, berkati kami sehingga kami bisa mendapat hasil yang baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kompetensi dasar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti hari ini adalah 3.2 memahami contoh tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna di sekitarnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan tanggung jawab manusia dalam memelihara alam. 2. Siswa dapat mengungkapkan doa syukur kepada Tuhan atas keberagaman flora. 3. Siswa dapat menunjukkan kepedulian pelestarian flora di sekitarnya. Anak-anak bisa membuka kitab Kejadian 1 ayat yang 11. Yang demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Ayat di atas menunjukkan bahwa Tuhan hadir melalui ciptaannya, yaitu flora. Flora yang berarti adalah alam tumbuh-tumbuhan, seperti pada gambar di samping adalah salah satu contoh flora atau tumbuhan hias. Dan pada hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan baik di darat maupun yang di air. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah Taman Eden. Manusia pertama adalah Adam dan Hawa yang diletakkan di Taman Eden, yang juga disebut Taman Firdaus, yang artinya adalah taman keindahan. Di dalamnya tumbuh berbagai macam pohon, buah, dan bunga. Semua kebutuhan manusia sudah ada di Taman Eden. Di tengah Taman Eden, Tuhan menumbuhkan 2 pohon, yaitu 1. Pohon kehidupan, 2. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. 2 pohon tersebut, supaya dapat tumbuh subur, Tuhan mengalirkan 4 sungai agar semua tumbuhan dapat tumbuh subur. Salah satu sungainya adalah Sungai Pison, mengalir mengelilingi tanah Hawila yang kaya emas, damar bedolah, dan batu krisopras. 2. Sungai Gihon, mengalir mengelilingi tanah Kusi. 3. Sungai Tigris, mengalir di sebelah timur Asyur. Dan yang keempat adalah Sungai Efrat. Tuhan memberikan tugas kepada Adam dan Hawa untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 29, Tuhan memberikan manusia makanan tumbuhan berbiji dan buah-buahan yang berbiji. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dalam kitab Kejadian 9 ayat 3, Tuhan juga mengizinkan manusia makan ciptaan Tuhan yang hidup dan yang bergerak, yaitu adalah binatang. Tuhan menciptakan tumbuhan memiliki berbagai banyak manfaat bagi manusia. Sebagai salah satunya adalah sebagai sumber oksigen, 2. Sumber pangan, 3. Sebagai sumber bahan bangunan, 4. Sebagai bahan obat-obatan.
Manusia harus menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab agar terus dapat mendatangkan manfaat bagi manusia. Usaha manusia yang dilakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan antara lain: 1. Pengolahan tanah dan pertanian, 2. Perkebunan dan kehutanan, 3. Penanggulangan penyakit tanaman. Manusia yang pekerjaannya mengolah tanah untuk ditanami tumbuhan yang menghasilkan bahan pangan disebut petani. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia karena banyak tumbuhan hijau yang ada di dalamnya dan menghasilkan oksigen. Pemerintah Indonesia juga mengupayakan dalam pelestarian alam. Salah satunya adalah penanaman pohon secara massal atau secara banyak. Yang kedua, memberikan bibit-bibit tanaman. Ketiga, mendirikan cagar alam. Cagar alam adalah tempat untuk melindungi berbagai jenis tanaman agar tidak punah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagian tubuh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dari bawah sampai atas. 1 itu adalah akar, di mana akar dapat dimanfaatkan manusia untuk menjadi obat-obatan. 2. Batang dapat dimanfaatkan manusia untuk dijadikan bahan bangunan seperti membuat kursi, meja, dan lain-lain. Ketiga, daun dapat dimanfaatkan manusia untuk dimakan ataupun diolah. Yang keempat, bunga dapat dimanfaatkan manusia sebagai tanaman atau bunga hias. Dan yang 5 adalah buah dapat dikonsumsi atau dimakan oleh manusia yang banyak mengandung gizi. Dan yang keenam adalah biji dapat menghasilkan tanaman baru. Jadi dengan biji tanaman akan semakin bertambah banyak. Tindakan sederhana yang dapat manusia lakukan sebagai wujud syukur atas flora ciptaan Tuhan: 1. Merawat dan memelihara tanaman yang ada di sekitar kita. 2. Tidak merusak tanaman. Ketiga, menjadikan lingkungan kita hijau dengan menanam banyak tanaman. Nah, itu tadi adalah materi mengenai Allah pencipta keberagaman flora. Dan sekarang untuk tugas anak-anak di rumah adalah mengerjakan LKS Zamrud halaman 50 Romawi 1-3 dikerjakan langsung di LKS. Demikian anak-anak, selamat belajar, Tuhan memberkati.